Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Halia Aprian, Putri Aprianti, dan Roro Miftahul Jannah ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang yang pertama adalah penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD atau RKA-SKPD. Yang kedua adalah tahapan pengisian formulir RKA-SKPD. Dan yang ketiga, tahapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA. SKPD merupakan bentuk pengalokasian sumber daya keuangan pemerintah daerah berdasarkan struktur APBD dan kode rekening. Prioritas dan platform anggaran sementara atau PPAS merupakan jumlah anggaran yang diberikan pada SKPD untuk setiap program dan kegiatan, sehingga PPAS digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA. Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD adalah tim yang dibentuk berdasarkan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. Ada 3 pedoman penyusunan RKA. Yang pertama, PPAS yang dialokasikan untuk setiap program SKPD. Berikut rencana pendapatan dan pembiayaannya. Yang kedua, batas waktu penyampaian RKA kepada PPKD. Yang ketiga, dokumen sebagai lampiran melalui KUA, PPAS, analisis standar biaya dan standar satuan harga. RKA SKPD digunakan untuk menampung anggaran pendapatan, anggaran belanja tidak langsung SKPD atau gaji pokok dan tunjangan pegawai tambahan penghasilan. Khusus pada SKPD, Sekretariat DPRD dianggarkan juga belanja penunjang operasional pimpinan DPRD dan anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD. Pada prinsipnya, penyusunan anggaran di dalam RKA SKPD harus sesuai dengan tusi atau tugas dan fungsi dari masing-masing SKPD di dalam penganggaran pendapatan. Tentunya tidak semua SKPD harus menganggarkan penerimaan pendapatan daerah, tapi hanya SKPD yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memungut pendapatan daerah. Di dalam penganggaran belanja, semua SKPD akan menganggarkan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung yang dianggarkan di SKPD termasuk di SKPKD dalam kapasitas sebagai SKPD. Hanya belanja pegawai berupa belanja gaji pokok dan tunjangan pegawai tambahan penghasilan. Khusus pada SKPD, Sekretariat DPRD dianggarkan juga belanja penunjang operasional pimpinan DPRD. Sementara itu, belanja tidak langsung lainnya, contohnya belanja bunga, subsidi, bantuan keuangan, dan sebagainya, dianggarkan di RKA PPKD. Adapun belanja langsung akan dianggarkan di semua SKPD terkait dengan program dan kegiatan yang direncanakan oleh setiap SKPD sesuai dengan topoksinya masing-masing. Belanja langsung menurut jenisnya terdiri dari belanja pegawai, belanja barang-barang dan jasa, dan belanja modal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pengisian formulir RKA-SKPD. Rencana kerja dan anggaran RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan peanggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja dan program kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dari penyusunan APBD. Dalam rencana kerja dan anggaran atau RKA-SKPD terdapat petunjuk pengisian formulir RKA-SKPD, yaitu dengan salah satu contohnya formulir RKA-SKPD 2.2.1 dan 2.2.2 yang digunakan untuk merencanakan belanja langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan. Dengan demikian, apabila dalam salah satu program terdapat satu atau lebih kegiatan, maka setiap kegiatan akan dituangkan dalam formulir RKA-SKPD yang tertera dalam gambar 2.2.1.
Baiklah, di sini ada petunjuk pengisian formulir RKSKPD 2.1. Yang pertama itu provinsi atau kabupaten atau kota diisi dengan nama provinsi atau kabupaten atau kota. Yang kedua itu ada tahun anggaran yang diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. Yang ketiga itu ada urusan pemerintah diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Yang keempat itu ada organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kelima itu ada baris kolom program diisi dengan nomor kode program dan nama program dari kegiatan yang berkenaan. Yang keenam itu ada baris kolom kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketujuh itu ada baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat yang dimaksud dapat berupa nama desa, kelurahan, atau kecamatan. Selanjutnya itu ada nomor 8, yaitu baris kolom jumlah tahun N-1 diisi dengan jumlah belanja untuk kegiatan yang sama 1 tahun sebelumnya. Yang ke-9 itu baris kolom jumlah tahun N diisi dengan jumlah rencana belanja kegiatan berkenaan pada tahun yang direncanakan. Yang ke-10 yaitu baris kolom jumlah tahun N+1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan yang berkenaan untuk tahun berikutnya. Selanjutnya itu ada nomor 11, itu indikator dan tolak ukur kinerja belanja langsung. Itu yang pertama ada tolak ukur kinerja diisi dengan uraiannya yang menjelaskan tentang wujud sasaran keberhasilan yang akan dicapai dari setiap program kegiatan yang direncanakan. Selanjutnya itu yang kedua, target kinerja yang diisi dengan ukuran kuantitatif tingkat keberhasilan yang akan dicapai dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Yang ke-12 itu kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran seperti status ekonomi, gender. Contohnya, ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai potensial menjahit yang perlu dikembangkan, namun di sisi lain kemampuan ekonominya terbatas. Yang ke-13 itu kolom 1 atau kode rekening diisi dengan kode rekening akun kelompok jenis objek rincian objek belanja langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baiklah, selanjutnya itu ada nomor 15, yaitu kolom ketiga volume diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah orang atau pegawai dan barang. Yang selanjutnya itu ada nomor 16, yaitu kolom 4 satuan diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang direncanakan seperti unit, waktu, jam, atau hari, atau bulan, atau tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi, dengan sebagainya. Yang ke-17 itu ada kolom 5, harga satuan, diisi dengan harga satuan dan berupa tarif, harga tingkat suku bunga, nilai kurs sesuai dengan standar harga yang berlaku. Yang ke-18 itu ada kolom 6, yaitu jumlah, diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume dengan harga satuan. Yang ke-19 yaitu baris jumlah pada kolom 7 merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja langsung yang tercantum dalam kolom 7. Nomor 20 yaitu tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan waktu pembuatan RKSKPD 2.2. Yang nomor 21 yaitu formulir RKSKPD 2.2.1 ditandatangani oleh kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan. Yang nomor 22 itu keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKSKPD 2.2 telah tim anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk mendapatkan perhatian kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan. Yang selanjutnya itu ada kolom 23, yaitu seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah mendatangani formulir RKSKPD
2.2.1 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP, dan jabatan. Yang terakhir itu ada apabila formulir RK-SKPD 2.2.1 lebih dari 1 halaman, maka tanggal, bulan, dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan, dan nama lengkap kepala SKPD serta keterangan tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP, dan jabatan, dan tanda tangan tim anggaran pemerintah daerah ditempatkan pada halaman terakhir. Selanjutnya itu ada petunjuk pengisian formulir RK-SKPD 2.2.2. Formulir RK-SKPD 2.2 merupakan formulir rekapitulasi dari keseluruhan program dari kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang dikutip dari setiap formulir RK-SKPD 2.2.1 atau rincian anggaran belanja langsung menurut program dan perkegiatan satuan kerja perangkat daerah. Yang pertama yaitu ada 1. Provinsi atau kabupaten atau kota diisi dengan nama provinsi atau kabupaten atau kota. Yang kedua itu ada tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. Yang ketiga itu ada urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD berdasarkan peraturan yang berlaku. Yang keempat itu ada organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kelima itu ada kolom 1 atau kode program diisi dengan nomor kode program sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keenam itu ada kolom kedua yaitu kode kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketujuh itu ada nomor kode program atau kegiatan tersebut pada angka 5 dan 6 tersebut di atas disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Yang ke-8 itu ada kolom ketiga, uraian. Itu diisi dengan uraian nama program dan selanjutnya di bawahnya ditulis penjabaran uraian kegiatan untuk mendukung terlaksananya program yang dimaksud. Yang ke-9 itu ada kolom 4 yaitu lokasi kegiatan. Diisi dengan nama lokasi atau tempat setiap kegiatan dilaksanakan. Lokasi atau tempat yang dimaksud dapat berupa desa atau kelurahan atau kecamatan. Yang ke-10 yaitu ada kolom 5, target kinerja kuantitatif. Diisi dengan tolak ukur kinerja dan target kinerja hasil untuk setiap program dan keluaran untuk setiap kegiatan. Selanjutnya itu ada yang ke-11 yaitu kolom 6 atau jumlah tahun N belanja pegawai diisi dengan rencana jumlah belanja dalam tahun yang direncanakan. Yang ke-12 itu ada kolom 7 jumlah tahun N barang dan jasa diisi dengan jumlah belanja barang dan jasa per program dan kegiatan yang direncanakan. Nomor 13 itu adalah kolom 8 jumlah tahun N atau modal yang diisi dengan jumlah belanja modal per program dan kegiatan yang direncanakan. Kolom 9 itu ada jumlah tahun N yang diisi dengan jumlah menurut program dari kegiatan yang dilaksanakan. Yang ke-15 itu ada kolom 10 yaitu jumlah tahun N plus 1 diisi dengan jumlah menurut program dan kegiatan yang dilaksanakan direncanakan. Kolom ini diisi dengan apabila program dan kegiatan tersebut dilestarikan lebih dari 1 tahun, maka dalam hal ini program dan kegiatan tersebut dalam tahun yang direncanakan merupakan tahun terakhir, maka kolom 10 tidak perlu diisi. Sedangkan yang ke-16 itu baris jumlah pada kolom 6, 7, 8, 9 dan kolom 10 diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah program yang tercantum dalam kolom 6, 7, 8, 9, dan 10. 17 itu ada nama ibu kota, bulan, tahun, diisi berdasarkan pembuatan formulir RK-SKPD 2.2.2 dengan mencantumkan nama jabatan kepala SKPD. Yang ke-18 itu ada formulir RK-SKPD 2.2 ditandatangani oleh kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor tidak pegawai.
Yang ke-19 itu ada formulir RKSKPD 2.2 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir itu ada nomor 20. Apabila formulir RKSKPD 2.2 lebih dari 1 halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rekapitulasi anggaran belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan serta pengisian nama ibu kota, bulan, tahun, dan nama jabatan tanda tangan kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut halaman. Berikut ini merupakan salah satu contoh formulir RKSKPD 2.2.1 dan 2.2.2. Selanjutnya saya akan menjelaskan sub bahasan materi yang ketiga, yaitu tahapan penyusunan rancangan APBD. Dalam tahapan penyusunan anggaran terdiri dari yang pertama ada persiapan, kemudian penyusunan anggaran, pembahasan eksekutif dan legislatif, ada pengesahan dan penetapan, selanjutnya pelaksanaan anggaran, kemudian ada penatausahaan anggaran, kemudian ada pertanggungjawaban anggaran, selanjutnya ada pengawasan anggaran. Nah, proses-proses penyusunan anggaran barusan akan dijelaskan melalui diagram alur di atas. Nah, secara lebih detail, proses penyusunan anggaran secara lengkap dengan jadwal yang harus diacu dijabarkan pada gambar di atas. Yang pertama, pada bulan Januari ada musrebang desa. Nah, yang kedua ada musrebang kecamatan, itu dilaksanakan pada bulan Februari. Kemudian ada forum SKPD untuk penyusunan renja atau rencana kerja SKPD kabupaten atau kota, itu pada bulan Maret. Yang keempat ada musrenbang kabupaten atau kota, itu juga pada bulan Maret. Selanjutnya yang kelima ada penetapan RKPD, itu ada pada bulan Mei. Yang keenam ada pembahasan dan kesepakatan KUA antara KDH dengan DPRD, itu dilaksanakan pada bulan Juni. Selanjutnya yang ketujuh ada pembahasan dan kesepakatan PPAS antara KDH dan DPRD, itu dilaksanakan pada bulan Juni. Kemudian yang kedelapan ada penyusunan RKSKPD dan RAPBD atau rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tadi, itu dilaksanakan pada bulan Juli sampai September. Kemudian yang ke-9 ada pembahasan dan persetujuan rancangan APBD dengan DPRD, itu dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November. Yang ke-10 ada evaluasi rancangan Perda APBD, itu dilaksanakan di bulan Desember. Kemudian yang ke-11 ada penetapan Perda APBD, dilaksanakan pada bulan Desember. Dan yang selanjutnya ada penyusunan DPA SKPD, itu dilaksanakan pada bulan Desember. Selanjutnya yang terakhir ada pelaksanaan APBD.